Shalom. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudari yang berada di tempat ini, dan juga saudara-saudari yang berada di tempat tinggal saudara-saudari masing-masing, di kos, di rumah, atau bahkan yang ada di luar Pulau Bali sekalipun. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya pagi hari ini kalau kita masih bisa, kalau saat ini saudara-saudari masih bisa menyaksikan ibadah pagi hari ini, berarti adalah satu anugerah yang luar biasa, adalah satu kasih sayang Tuhan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Amin. Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa beribadah seperti yang saudara-saudari alami pagi hari ini. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin karena keadaan, situasi, atau bahkan karena kelemahan fisik, karena sakit dan sebagainya, atau mungkin mereka tidak punya uang sama sekali sehingga mereka tidak bisa menyaksikan ibadah live streaming atau apapun. Tetapi saya percaya Tuhan juga melawat mereka. Amin. Dan saat ini saya percaya semua saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih menyaksikan dengan hati penuh ucapan syukur, walaupun kita tidak bertatap langsung, tidak bertatap muka langsung, tapi ada senyum. Amin. Coba kasih senyum kanan kirinya yang nonton saat ini, kasih senyum kanan kirinya. Atau kalau saudara sendiri, saudara senyum, katakan hari ini aku akan diberkati. Haleluya, hari ini kalian semua akan diberkati, semua kita. Amin. Kalau gitu sama-sama saudara, mari tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kebaikan Tuhan nyata buat kami. Kami boleh masuk di bulan April yang luar biasa. Terima kasih, bulan ini, bulan April adalah bulan kasih sayang buat kami. Karena di bulan ini kami akan mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan mau mati buat kami dan bahkan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di minggu pertama di bulan April ini, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, karena kami tahu Engkau memang layak kami tinggikan. Dan kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan Maret, sehingga kami sampai di bulan April saat ini. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini semua umat Tuhan yang menyaksikan, mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang putus asa, berikan mereka pengharapan baru. Mereka yang sudah mulai suam-suam kuku, ingatkan mereka akan kasih mula-mula ketika mereka pertama kali mengenal Tuhan, dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami memuji dan menyembah, walaupun di tempat kos-kosan sekalipun. Bahkan ketika ada di tempat yang mungkin membuat kami tidak bisa bersuara dengan leluasa, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kami mau konsentrasi, kami mau fokus Tuhan. Dan biarlah hanya nama Yesus saja yang ditinggikan, Engkau yang semakin bertambah-tambah. Dan kami akan batalkan, hancurkan setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan, roh teritorial yang hendak menghalangi kami menyembah Tuhan, roh yang dibangun di atas pemikiran orang-orang kuat, yang menentang pujian penyembahan, yang menentang akan pengenalan firman. Kami akan batalkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan itu sungguh nyata buat kami, sungguh nyata buat kami. Kau Bapa yang baik ya Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang luar
selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau berbayar setia, selalu menjagaku. Kau tempatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kami berikan syukur buat kebaikan-Mu. Berikan syukur buat pertolongan-Mu. Jangan kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami berikan buat pertolongan-Mu. Jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. Saudara, pujian ini mengatakan, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Ada banyak kita yang mungkin berasal dari latar belakang yang sepertinya tidak berharga di mata manusia. Mungkin ada banyak dari kita, saudara-saudara yang di rumah, berasal dari latar belakang yang kelam, dari latar belakang yang hitam, orang tua yang bercerai, papa mama yang tidak akur, orang tua yang pergi menikah lagi, anak yang dibuang oleh orang tua, tidak tahu siapa orang tuanya, anak yang mungkin tidak dianggap, mungkin tidak dianggap berarti, pernah dikutuk oleh orang tua, bahkan merasa tidak berharga karena tidak bersekolah, tidak mendapat pendidikan yang layak. Tapi dengar baik pagi hari ini, pujian ini mengatakan, Ku berikan syukur sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kalau orang mengatakan kita tidak berharga,
mungkin orang yang lebih superior di atas kita. Satu hal yang harus kita tahu, ada pribadi yang mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Pribadi itu adalah namanya Yesus Tuhan. Dan Yesus bukanlah Allah buat orang Kristen saja, tapi dia Allah buat siapa saja yang percaya kepadanya. Dia Allah buat siapa saja yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku Tuhan. Yang bersyukur katakan. Sama-sama katakan, buat kebaikanmu, buat kebaikanmu. Sama-sama katakan, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. sebab kau jadikanku Tuhan, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Yes, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan
berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Buat kebajikanmu.
Engkau sungguh baik. Seringkali kami mendukakan hati-Mu. Mungkin kami mundur dari Tuhan. Kami mundur dari pelayanan. Kami mundur dari apapun yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami bersama di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Ampuni kami Tuhan, karena Tuhan sudah begitu sangat baik buat keluarga kami, buat kami secara pribadi, buat pekerjaan kami, buat studi kami, di dalam lingkungan pergaulan kami. Tuhan baik, sangat baik. Tuhan baik. Tuhan menyembuhkan sakit kami. Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar setiap kali kami menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Sungguh besar. Dan seringkali apa yang kami pikirkan tidak sama dengan apa yang Kau pikirkan. Engkau berpikir positif tentang kami, tapi seringkali kami berpikir negatif tentang proses Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini lewat penyembahan kami mau meminta belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu kepada kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
buat anugerah-Mu dalam tiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi hari ini kami seluruh umat-umat-Mu Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau dalam tiap kehidupan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang sungguh baik dalam tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melihat kesungguhan hati kami umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, kami mau katakan, kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami umat-umat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah Engkau berikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tutup bungkus setiap umat-umat-Mu dan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari setiap sakit penyakit yang ada, dijauhkan dari setiap virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami deklarasikan tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Kami berdoa, kami deklarasikan terjadi dalam setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mampukan kami setiap umat-Mu di tengah-tengah kondisi yang ada, untuk kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati, perkataan-perkataan yang mendaya cipta, sehingga setiap orang boleh mendengar, setiap orang boleh melihat bahwa Engkau Kristus yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami membawa seluruh bangsa-bangsa dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah atas segala bangsa, Engkau yang berdaulat atas segala bangsa-bangsa yang ada. Terima kasih buat virus COVID-19 yang ada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi yang ada ini, kami percaya bahwa di setiap bangsa-bangsa berdiri anak-anak Tuhan yang meminta kepadamu supaya dijauhkan dari setiap virus-virus yang ada. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu. Sudah tiba saat Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan secara khusus pagi hari ini ya Bapa, kami membawa bangsa Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera melingkupi atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat pemerintah yang ada. Engkau memberkati dari presiden, wakil presiden, Engkau memberkati mereka. Biarlah kepemimpinan mereka Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengkontrol semuanya. Biarlah semuanya setiap kepemimpinan mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur buat setiap TNI Polri yang ada. Biar di tengah-tengah goncangan yang ada, di tengah-tengah masalah yang ada, Engkau berikan mereka kesehatan yang ekstra Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka roh hikmah Tuhan Yesus, sehingga setiap tugas-tugas yang mereka embani, mereka boleh menjalankan dengan penuh tanggung jawab mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat setiap para medis yang ada di bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan mereka Tuhan kesehatan yang ekstra. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan mereka hati yang lebih lagi. Biarlah ketika mereka menangani setiap pasien-pasien yang ada, mereka menangani dengan penuh hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh para medis tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Tiada satu pun yang terjangkit virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami deklarasikan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan secara khusus pagi hari ini kami membawa Pulau Bali dalam tangan pengasihan-Mu. Shalom Pulau Bali, shalom Pulau Bali. Kami butuh belas kasihan atas Pulau Bali Tuhan. Kami butuh campur tangan atas Pulau Bali Tuhan. Mari Engkau menyatakan kuasa-Mu. Biarlah Pulau Bali dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Mengalir sukacita atas Pulau Bali. Kami akan melihat kebangkitan akan terjadi di Pulau Bali. Pemulihan akan terjadi di Pulau Bali. Tsunami rohani terjadi di Pulau Bali. Bahkan setiap mereka yang belum mengenal Engkau akan berkata, akan berteguh
berlutut. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam tiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu pemulihan ekonomi terjadi di Pulau Bali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Dan setiap ranting-ranting yang ada, Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari setiap virus-virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami memasuki bulan April ini Tuhan. Itu semua karena atas izin Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah semasa bulan April ini Tuhan Yesus, kami semua berada mengontrol Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan hari ini Bapa, kami seluruh umat-Mu, dimanapun kami berada, kami akan mengalami Engkau. Kami akan tetap bersuka cita. Bahkan perjamuan akan kami adakan nanti, biarlah kami mengingat setiap kebaikan Tuhan. Engkau memberkati kami lebih dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami deklarasikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Haleluya. Saudara yang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini, saudara merasakan kasih sayang Tuhan, amin. Pasti ya, saya percaya saudara sangat-sangat merasakan kasih sayang Tuhan. Nah saudara, mari sama-sama. Tahun ini dikatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Ya, dimensi yang baru. Ada satu ukuran yang diperluas, yang diperbesar oleh Tuhan. Ya, mari sama-sama kita mau perkatakan, dan mungkin kita bisa sama-sama ingat-ingat di dalam hati, bayangkan dimensi apa yang kita ingin supaya Tuhan perluas. Mungkin dimensi kita, ukuran kita mengampuni orang lain, mungkin dimensi memberi kita, apapun. Ya, mari sama-sama kita mau berkatakan tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Mari angkat tangan kanan kita semuanya, angkat tangan kanan. Katakan terjadi atas saya. Atas saya. Atas saya. Atas keluarga saya. Tunjukkan kirinya atas kamu dan keluargamu juga. Haleluya. Saudara, haleluya. Saya percaya tahun dimensi yang baru itu pasti terjadi. Oh enggak, kenapa? Karena kita punya Allah yang sanggup. Amin. Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mungkin menurut kita mustahil. Dan dia sanggup memulihkan Pulau Bali, memulihkan seluruh daerah yang ada. Seluruh Indonesia dia pulihkan. Indonesia sembuh. Allah sanggup.
Allah sanggup, halo pemain musik, Allah sanggup. Kakak Uun yang di drum, Allah sanggup, amin. Kakak Oktav, Allah sanggup. Kakak Urbanus, Allah sanggup. Kakak Degri, Allah sanggup. Haleluya. Kakak Ming, kabit doa kita, Allah sanggup. Haleluya, haleluya. Gembala kita juga katakan Allah sanggup. Amin. Yang operator juga katakan Allah sanggup. Ini menjadi bukti bahwa Allah kita memang Allah yang sanggup. Apa yang menjadi persoalanmu? Saudara coba pikirkan saja baik-baik. Di rumah, di mana saja. Ya, kalau saudara masih bisa melewati sampai sekarang tanggal 5 April, itu menunjukkan bahwa Allah kita Allah sanggup. Amin. Jadi kalau Allah kita Allah yang sanggup, masih mau mencari Allah yang lain? Masih mau mencari Allah yang lain? Tidak. Pilihan kita adalah Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Siapa di sini yang masih mau kompromi? Tidak ada. Yang di sana lambaikan tangan, tidak ada. Tidak ada. Saya percaya saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara melihat ini, tidak ada satupun yang mau kompromi, amin. Tidak ada satupun yang mau kompromi, amin. Jadi kalau yang di rumah, yang di kampus-kampus, kalau temannya ngajak nyontek, terus saudara ikutan, itu namanya saudara kompromi. Sedangkan saudara tahu itu tidak boleh, amin. Terus yang bekerja, kalau temannya ngajak mungkin memalsukan nota, ya nota keuangan di kantor, terus saudara mau melakukan itu, saudara kompromi. Amin. Saudara sedang mengkompromikan kebenaran. Haleluya. Jadi tidak ada yang mau kompromi, amin. Tidak ada yang mau. Saya percaya semua yang di tempat ini juga tidak mau kompromi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pilihan kami adalah kebenaran. Kami tidak mau kompromi, Tuhan. Terima kasih sebab kami tahu ketika Tuhan mau turun ke dunia ini dan mati bagi kami, itu sudah cukup menjadi alasan buat kami. Sudah cukup menjadi alasan buat kami untuk kami mengasihi Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bangun tiap pagi dengan nafas dan fasilitas hidup yang Kau berikan. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk kami menyembah Tuhan. Mungkin tidak ada mujizat yang kelihatannya wow yang terjadi dalam hidup sebagian orang. Tapi kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa ada melewati detik demi detik hidup kami, itu sudah cukup menjadi alasan buat kami untuk kami menyembah Kau. Di tengah situasi yang saat ini terjadi dan kami alami Tuhan, situasi di mana mungkin banyak orang dirumahkan, tidak bekerja lagi, atau mengalami pemotongan gaji yang sangat signifikan. Anak-anak yang mungkin sudah lama tidak bersekolah, orang tua yang khawatir karena merasa tidak bisa membayar uang sekolah, tidak bisa makan layak seperti biasanya, takut, khawatir karena penyakit atau virus yang saat ini sedang mewabah. Di tengah situasi seperti ini, kami ingin Tuhan selalu bersama dengan Engkau. Kami ingin Tuhan, walau di tengah lembah kekelaman dan di tengah kesesakan, Engkau berada bersama dengan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama kita bersorak-sorai. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami bersyukur buat siang hari ini Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini sedang menyaksikan, sedang mengikuti ibadah live streaming ini, Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu, baik mereka yang ada di rumah mereka, baik mereka yang berada di tempat pekerjaan mereka, baik mereka yang pada saat ini sedang ada di kampung halaman berkumpul dengan para keluarga. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bisa ada sampai dengan bulan April tahun 2020 ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, dan kami mau dengar pesan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Terima kasih buat pengurapan Tuhan yang ada pada kami semua. Urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Shalom sekali lagi. Umat Tuhan, dimanapun kau berada pada saat ini, saya percaya kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini dikaruniakan, Tuhan tambahkan buah kesayangan, anak-anak ya. Yang pertama, Haizera Aimar Japa, anak dari Melkianus Saudara Japa, dan Luciana Lohe, dan Dekri Christopher Balo, dan Marni Rohi. Anak mereka bernama Kirena Hadawa Elora Dorima Balo. Panjang juga ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara, sebelum saya menyampaikan
firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita sama-sama memperkatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun dimensi yang baru. Tolong ininya apa? Jangan terlalu gemak, efeknya dikurangi. Ya. Baik, ada 3 hal yang Tuhan pesankan kepada saya untuk kita mengerti memasuki tahun 2020 di bulan April. Sudah? Ya, jangan ada gemanya. Ya, 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk kita sama-sama menjadi pedoman buat kita masuki bulan April ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Yang pertama dari Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, yang saya mau tekankan buat kita, yang pertama pesan Tuhan memasuki bulan April tahun 2020, firman Tuhan berkata begini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Tetapi ada sambungannya, saudaraku. Dikatakan tetapi kamu enggan. Saudaraku, kita tahu keadaan sulit hari-hari ini itu bukan terjadi begitu saja. Ya. Itu pasti ada rencana Tuhan. Ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat kebenaran dari Alkitab yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya itu tidak terjadi begitu saja. Selalu ada campur tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam keadaan baik, sulit, susah, senang, sedih, terluka, diberkati, kita senantiasa berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita lihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, itu banyak orang mengalami rasa takut yang berlebihan. Seakan-akan udah gak ada Tuhan lagi. Seakan-akan mereka lupa bahwa ada Allah yang bernaung dalam hidup mereka. Seakan-akan mereka sudah lupa bahwa ada Allah, Yesus Tuhan yang mati dan bangkit, memberi hidupnya kepada mereka untuk mereka ada dalam genggaman Tuhan. Saudara, hari ini pesan Tuhan yang pertama masuk bulan April ini, Tuhan berbicara tentang tetap tenang dan percaya. Amin. Sekali lagi, tetap tenang dan percaya. Sama-sama kita katakan tetap tenang dan percaya. Tetap tenang dan percaya. Katakan amin. Amin. Saudaraku, bicara yang pertama, tetap tenang. Apa kata firman Tuhan bicara tentang tenang? 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yes. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang pertama, tinggal tenang, tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini sudah gak bisa lagi berdoa. Kenapa? Karena mereka udah gak tenang. Mereka cemas, mereka khawatir. Apa yang harus mereka makan? Apa yang harus mereka minum? Apa yang harus mereka gunakan sehari-hari? Mungkin ada yang berkata dari antara kita, ngomong sih mudah, pelaksanaannya gimana? Saya mau beritahu, saya ngalami hal ini. Semua orang ngalami hal ini. Dan saya percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan di Alkitab ini, bahwa orang percaya yang mencari Tuhan, kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti semuanya Tuhan tambahkan. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama, tinggal tenang. Mari tetap tenang. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan kita di tengah-tengah wabah begini untuk kita
diinstruksikan melalui pemerintah untuk berada di rumah. Ada istilah orang sekarang ini hashtag stay at home. Untuk apa? Supaya kita tenang. Yes. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita kuasai diri kita jadi tenang, maka kita dapat berdoa. Saudaraku, mungkin dulu kita dengan mudah berdoa karena lagi gak ada masalah. Tapi bagaimana dengan keadaan-keadaan hari-hari ini? Mari kita tenang. Katakan dalam jiwamu, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Saya memperkatakan ini, saudara, di dalam doa. Saya katakan tenanglah jiwaku. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat berdoa. Yang kedua, tenang percaya. Jadi kalau firman Tuhan berkata tetap tenang dan percaya. Yang kedua bicara tentang percaya. Firman Tuhan berkatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata begini. Yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saya ulang sekali lagi. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, itu sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudaraku, waktu Allah menciptakan manusia, itu serupa dan segambar dengan Dia. Dia berikan kuasa, Dia berikan segala apa yang Allah punya. Itu sebabnya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada perbedaan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Dan Alkitab berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, mati. Saudaraku, dan hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita bersyukur. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kita sedang akan memasuki sebuah momen yang luar biasa, yaitu Paskah. Kita diingatkan kembali bahwa Allah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk datang mencari kita. Kekristenan bukan agama, kekristenan bukan sebuah pengajaran, tetapi kekristenan berbicara tentang Allah yang mencari manusia itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan bagaimana mempelajari pikirannya Tuhan. Tidak ada seorang pun, siapapun itu, dia tidak bisa klaim, menyatakan diri bahwa aku sudah pelajari Tuhan. Nggak ada yang bisa, saudaraku. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Dia turun menjangkau kita. Ini bicara tentang kekristenan. Dia turun mencari kita. Itu sebabnya kekristenan itu dimulai dari sebuah hubungan. Kekristenan itu dari hubungan meningkat menjadi percaya. Dan pesan Tuhan yang pertama, bagian B dikatakan percaya. Di keadaan sulit seperti ini, mari kita tetap percaya. Mari kita tetap percaya. Yang sekarang ada, artinya dengan kata lain, keadaan sulit yang terjadi hari-hari ini, penyakit corona, wabah corona, itu sudah ada. Itu sudah ada, saudaraku. Dan endingnya kapan? Selesainya kapan? Bagaimana kejadiannya? Siapa yang akan Tuhan panggil pada saat keadaan-keadaan begini? Itu sudah ada. Kita nggak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Ingat tadi yang pertama, tinggal tenang, tetap tenang. Dan yang kedua adalah percaya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah menciptakan kita itu biasa-biasa. Siapapun kita, dengan latar belakang sosial apapun. Mungkin kau berkata selama ini, aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Engkau mungkin berkata, aku ada saat ini, sepertinya aku nggak tahu tujuan hidupku. Dengar baik engkau yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau percaya kepada Dia, Tuhan semesta alam, di dalam Yesus Kristus Tuhan, sesungguhnya engkau punya rancangan masa depan yang luar biasa. Apapun keadaanmu pada saat ini, apapun keadaanmu, yang penting percaya saja. Suatu ketika Yesus bersama dengan murid-murid menyeberang menggunakan perahu. Lalu Alkitab berkata, Yesus tidur. Dan pada saat itu terjadi sebuah keadaan yang sangat sulit, yaitu angin menerjang, taufan, wow. Lalu murid-murid dikatakan mereka ketakutan. Lalu mereka berkata, Guru tolong.
Dan Yesus bangun. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia nggak bilang kita, para murid itu tidak percaya. Tapi yang Alkitab katakan, Yesus berkata apa? Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Saudaraku, di tengah keadaan begini, mari kita percaya pada Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan. Percaya artinya apapun keadaan saat ini, kau tetap melakukan kebenaran firman. Pegang firman Tuhan. Itu percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kan kirinya, katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi sama-sama katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Yes. Aku percaya. Katakan kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saudara percaya itu? Oh, kemenangan sudah Tuhan jamin? Yang setuju boleh katakan amin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Pesan Tuhan yang pertama buat kita, tetap tenang dan percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Di keadaan seperti ini, mari kita tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Dan yang kedua, tetap percaya. Poin yang kedua yang Tuhan ingatkan memasuki bulan April ini, Tuhan ingatkan saya tentang pengertian P. Kita tahu memasuki awal Oktober tahun 2019 kemarin, bahwa P ini bicara tentang tahun 5780, yaitu kalender Ibrani, saudara. Dan P berbicara tentang mulut. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita bicara tentang P ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Lalu Matius 18 ayat 18 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudaraku, dengar baik. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kontrol Tuhan. Yes. Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan para penguasa, pemerintah, penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Pada waktu Daniel berdoa, doanya itu terhalang oleh salah satu penguasa dari Media Persia. Sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Mikael untuk menghardik itu penguasa.
Dan akhirnya 2 Daniel dijawab oleh Tuhan. Penyingkapan terjadi. Saudaraku, dengar baik. Yang kedua yang Tuhan sampaikan kepada saya, mari camkan bersama-sama. Lebih sering lagi untuk kita memperkatakan setiap firman Tuhan yang kita percayai selama ini. Sekali lagi, yang kita percayai. Nah, perlu kita tahu, perlu kita ingat bahwa sebelum kita memperkatakan, supaya itu terjadi, firman Tuhan mengingatkan kita, Yesus mengingatkan kita, supaya apa yang akan kita perkatakan, itu harus kita lakukan dulu. Banyak orang memperkatakan firman Tuhan, dia nggak melakukan. Banyak orang ketika dia memperkatakan, mendoakan, tapi dia tidak melakukan firman itu. Nah, Yesus menegaskan dengan luar biasa. Dia katakan, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Firman itu sudah menjadi sebuah dasar analisa hidup kita, pengambilan keputusan kita, tindakan kita. Waktu kita punya masalah, kita dihadapkan apa yang harus kita lakukan. Dan hendaklah firman Tuhan menjadi dasar keputusan kita, tindakan kita pada saat itu. Supaya apa? Apa yang kita perkatakan, itu terjadi, saudara. Karena Yesus sendiri berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tadi saya katakan, P ini bicara tentang mulut. Tahukah saudara, apa yang keluar dari mulut itu dikontrol oleh hati. Tapi apa yang menjadi landasan di dalam hati itu berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Waktu data, informasi, segala sesuatu masuk dalam hati kita, itulah yang kita perkatakan. Oleh sebab itu, perhatikan hati kita. Waktu kita memperkatakan, Tuhan lihat motivasi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Selalu saya diingatkan Tuhan melalui sebuah pengertian ilmu tubuh kita. Saudara tahu, kalau ada istilah arteri dan vena. Arteri itu pembuluh darah yang masuk ke jantung, sebuah organ tubuh. Lalu vena itu berfungsi pembuluh darah yang mengalirkan ke seluruh tubuh, saudara. Perkataan kita adalah perkataan yang keluar dari hati kita, pikiran kita. Kalau itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dilandaskan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan yang hidup. Perkataan yang membangun, perkataan yang manis, bukan perkataan menghakimi, bukan perkataan yang buruk. Perhatikan ini. Beberapa waktu yang lalu Pak Niko sering memperkatakan bahwa karena kita percaya, kita berkata-kata. Salah satu yang perlu kita perkatakan apa? Mazmur pasal 91. Kita tahu kalau kita renungkan dalam Mazmur 91, itu bicara tentang keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Tetapi kita percaya kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, Allah yang kita percayai. Dengar baik, firman Tuhan berkata apa? Walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, engkau tidak akan pernah goyah. Amin. Betul, kita melihat keadaan yang sulit, tetapi firman Tuhan berkata kita tidak goyah. Perkatakan, saudaraku, mulai perkatakan. Yang perlu kita periksa adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan sampai itu mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga perkataan kita itu buruk. Jangan sampai. Kita sudah tahu corona itu seperti ini, sudah stop. Jangan cari tahu lagi. Kalau bisa jangan cari tahu lagi. Cek telinga kita, cek mata kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apakah kita selama ini lebih banyak mendengar hal-hal buruk? Maka gak heran, maka hati kita ketimpaan yang buruk, pikiran kita ketimpaan yang buruk. Mau gak mau perkataan kita yang keluar adalah hal yang buruk. Tapi kalau kita ada filternya, kalau kita mendengar yang buruk, lalu kita counter dengan firman Tuhan, lalu kita lebih banyak mendengar hal-hal yang membangun, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang menyembuhkan, hal-hal yang sesuatu yang menguatkan kita, yaitu firman-firman Tuhan yang ada pada Alkitab ini. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita, maka perkataan kita adalah perkataan yang mendaya cipta. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Kalau dia sudah dipenuhi firman, dia nggak akan minta yang aneh-aneh untuk keadaan dirinya sendiri.
Sekali lagi saya katakan, dia nggak akan minta untuk yang aneh-aneh untuk kepentingan diri sendiri. Siapa yang nggak mau punya mobil mewah? Siapa yang nggak mau punya rumah mewah? Siapa yang nggak mau kenikmatan yang ada di dunia ini? Alkitab berkata, berkat bukan berbicara tentang hal-hal itu, tetapi berkat Tuhan berbicara tentang yang pertama, keselamatan. Amin. Amin. Saudaraku, semuanya itu bonus. Siapa yang nggak mau? Tapi ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka engkau akan meminta apa yang menjadi isi hati Bapa hari-hari ini. Engkau akan terluput, engkau akan terbebas. Amin. Engkau akan bisa berkata, sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, aku tetap percaya Engkau Yesus Allah yang kusembah selama. Amin. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di dananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jadi yang kedua, Tuhan berbicara tentang pengertian P. Dari pengertian P dapat kita simpulkan dua hal. Yang pertama, mari tinggal dalam firman-Nya. Amin. Lalu yang kedua, ketika kita sudah tinggal dalam firman-Nya, perkatakan firman Tuhan. Amin. Maka itu pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang Tuhan ingatkan kepada saya, lagi-lagi Tuhan ingatkan ini, yaitu bicara tentang masa inkubasi ilahi. Amin. Saya tahu mungkin minggu lalu Tuhan bicara ini, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah video call Tuhan juga ingatkan saya tentang hal ini. Saudaraku, bicara tentang inkubasi ilahi ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Tuhan melalui kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya baca buat kita semua. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Firman ini Tuhan gerakkan untuk saya baca pada tanggal 27 Maret kemarin. Dan ketika saya renungkan firman Tuhan ini, ada satu hal yang Tuhan ingatkan, yaitu tentang harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tanggal 27 Maret sampai nanti tanggal 9 April, kita dituntun Tuhan untuk doa dan puasa. Dan pokok-pokok doanya kita sudah tahu semua. Ya, kita berdoa untuk supaya keluarga kita, keadaan kita baik-baik, sehat di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya sekedar pemeliharaan secara materi, tetapi yang paling penting apa? Karakter, kedewasaan kita. Kita bisa melihat apa maksud Tuhan di balik semua kejadian ini. Itu yang Tuhan mau. Itu juga penting buat kita. Nah, saudaraku, masa inkubasi ilahi ini bicara tentang sebuah masa rentang waktu dari tanggal 27 Maret sampai dari tanggal 9 April nanti. Itu Allah akan mengkondisikan kita, memproses kita, mengingatkan kita, mengembalikan kita seperti gambar Allah yang sesungguhnya. Untuk apa? Menumbuhkan tunas-tunas ilahi. Apa itu tunas ilahi? Buah roh. Amin. Kalau tadinya kita kurang sabar, kita harus jadi lebih sabar. Yes. Kalau yang tadinya kita itu ceroboh, sepertinya kita semua anggap enteng, tapi hari-hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang semakin dewasa, bijak dalam pengambilan keputusan. Ini tentang masa inkubasi ilahi. Nah, yang saya mau jelaskan
Apa tujuan Allah membawa kita masuk dalam inkubasi ilahi ini? Yang pertama, ini bicara tentang pemurnian. Saudara dengar baik, masa-masa ini bicara tentang pemurnian. Akan terlihat ada banyak orang di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa ini. Bagaimana respon mereka? Saya tegaskan kepada setiap umat Tuhan, jangan sampai kita gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kekristenan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gagal punya hubungan karib dengan Tuhan, sesungguhnya kita gagal jadi Kristen. Aku dengar baik. Ini bicara tentang pemurnian. Mari berikan diri kita untuk diproses oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara melalui media apa saja, mungkin melalui saya sebagai pemimpin buat saudara, mungkin melalui gembala-gembalaku saudara, mungkin melalui orang tua saudara, anak saudara, istri atau suami saudara. Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kadang-kadang itu Tuhan pakai orang yang tidak kita kenal. Saya pernah mengalami hal itu, saudaraku. Mungkin Tuhan pakai keadaan seperti saat ini. Tuhan bisa pakai media seperti Alkitab, terutama waktu kita baca, kita renungkan firman Tuhan pagi-pagi, siang, sore, malam. Kita renungkan dan ada satu perkataan dari firman Tuhan yang tertulis itu yang sangat menyentuh hati kita. Dengar baik, Tuhan lagi berbicara. Artinya apa? Tuhan mau di masa inkubasi ilahi ini kita dimurnikan Tuhan. Amin. Jangan sampai ada satupun kita melewatkan momentum ini. Tujuan Tuhan yang pertama, kita masuk dalam inkubasi ilahi adalah kita dimurnikan oleh Tuhan. Itu bicara tentang pemurnian. Yang kedua, tujuan Tuhan kita masuk dalam inkubasi ini bicara tentang titik balik dimensi baru. Saudara dengar baik, kita udah ngomong tentang dimensi baru itu dari November tahun 2019, saudara. Saudara ingat-ingat tanggal 28 November 2019 kemarin, kita bicara tentang declare. Gereja Tuhan di Denpasar, kita bicara tentang declare. Amin. Dan kita share kepada ranting-ranting pos PI kita, baik yang di Bali maupun di luar Bali. Kita share kepada mereka. Declare. Ini bicara tentang dimensi yang baru. Amin. Sesuatu yang tidak pernah kita bisa pikirkan, yang tidak pernah timbul dari hati kita, itu yang akan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, masa inkubasi, masa sulit ini Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Itu merupakan titik balik dimensi baru di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan memakai cara pikir yang lama untuk masuk di musim yang baru. Memakai cara yang lama untuk masuk di hal-hal yang baru dari Tuhan. Ada ayat yang berkata begini, bahwa anggur baru tidak bisa ditempatkan dalam kantong yang lama. Kalau ditempatkan dalam kantong yang lama, apa yang terjadi? Bocor. Ada banyak orang yang menentang hal ini. Kenapa? Kantong lama. Dia akan berkata gini, gak masuk akal. Siapa bilang hal-hal tentang Tuhan masuk akal? Yesus berkata apa? Waktu engkau disakiti, doakan. Waktu ada yang meminta bajumu, kasih jubah. Waktu ada yang meminta berjalan 1 mil, jalan sama dengan dia 2 mil. Gak ada yang masuk akal. Tapi saya mau beritahu, itu dimensi baru. Amin. Itu dimensi baru. Amin. Caranya bagaimana? Pakai sikap hati yang baru. Diproses tadi. Ini titik balik. Tangkap ini baik-baik. Ini momentum Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, apa tujuan Allah membawa kita masuk dalam inkubasi ilahi? Yang ketiga bicara tentang menjadi pelaksana firman-Nya pada zaman ini. Menjadi pelaksana firman-Nya pada zaman ini. Dengar baik. Siapa yang duga tentang corona? Gak ada yang duga. Itu sudah meluluhlantahkan lebih dari 150 negara, saudara. Kita nggak tahu apa yang di depan. Tapi satu hal, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa sebelum kedatangan Yesus untuk kali yang kedua ke bumi ini, menjemput kita orang yang percaya. Dengar baik, ada satu musim yang boleh dikatakan itu hal yang luar biasa, yaitu penuaian yang terakhir dan terbesar sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Hari-hari ini kita diingatkan tentang
Pentakosta yang ketiga oleh gembala pembina kita, yaitu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi dari apa yang pernah terjadi seperti 100 tahun yang lampau. Itu akan kita alami bersama-sama, sehingga kita itu bangkit dan menjadi pelaksana firman Tuhan hari-hari ini. Nah, tujuan Allah membawa kita masuk dalam inkubasi ilahi ini supaya apa? Kita menjadi pelaksana firman-Nya pada hari-hari ini. Saudaraku, hanya satu pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dia akan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Banyak orang Kristen gak suka, gak senang dengan amanat agung. Sukanya apa? Berkat, berkat, berkat. Pertanyaannya, bagaimana dengan amanat agung? Apakah itu diabaikan begitu saja? Bicara tentang berkat, Tuhan sudah lakukan itu sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati. Tapi pesan Tuhan setelah dia bangkit, menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku memberikan perintah baru. Ini yang bicara amanat agung. Setelah kita akan dibawa masuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Tangkap baik-baik. Engkau orang-orang muda, anak-anak muda, dimanapun kau berada, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai di sekolah-sekolahmu, di kampus-kampusmu. Dipakai Tuhan, izinkan Tuhan memproses hidupmu. Kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Izinkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah pakai kita, saya tidak pernah mendapati orang yang dipakai Tuhan hidup terlunta-lunta. Tetapi orang yang dipakai Tuhan, dia ada dalam penyertaan, dia ada dalam penyediaan Tuhan sampai selama-lamanya. Apa janji Tuhan ketika kita dipakai menjadi pelaksana firman Tuhan, melakukan amanat agung? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di bagian yang terakhir, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau saudara mau disertai Tuhan sampai pada akhir zaman, lakukan amanat agung. Lakukan amanat agung. Sekali lagi saya katakan, lakukan amanat agung. Yang setuju boleh katakan amin. Lakukan amanat agung. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani Tuhan, saudara, dimanapun kita berada. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saya ulang apa yang menjadi pesan Tuhan memasuki bulan April ini. Yang pertama, tetap tenang dan percaya. Bagian yang pertama dari poin yang pertama ini, tetap tenang supaya apa? Kita bisa berdoa. Dan bagian keduanya adalah percaya. Apapun keadaan kita, sekali lagi saya katakan, apapun keadaan kita, tetap percaya. Poin yang kedua yaitu Tuhan bicara tentang pengertian P. P itu bicara tentang mulut. Setiap yang keluar dari mulut kita, mari kita perhatikan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Sehingga itu yang keluar dari mulut kita. Kalau apa yang kita lihat itu bicara tentang kemuliaan Tuhan, yang kita dengar tentang hal-hal yang berasal dari hadirat Tuhan, maka yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kita tentang masa inkubasi ilahi. Sebuah rentang waktu nanti sampai tanggal 9 April.
Saya nggak tahu apa yang terjadi tanggal 10. Tapi saya percaya saudaraku, ketika kita belajar taat, semakin hari semakin dibersihkan. Kedewasaan kita semakin naik. Saya nggak percaya orang Kristen itu fluktuatif, naik turun. Hari ini semangat, lalu turun lagi. Semangat karena naik gaji, ketika karena Corona 19, COVID-19, turun lagi. Saya nggak percaya tentang hal itu. Tapi orang Kristen itu, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tetap naik. Ada badai, dia mengucap syukur, dia tetap naik. Ada badai, dia tetap percaya. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Tapi dia tetap percaya. Dia akan tetap naik. Saudaraku, izinkan Tuhan bekerja. Dan yang ketiga adalah tujuan Tuhan membawa kita masuk dalam inkubasi ilahi supaya kita dimurnikan Tuhan. Saya dimurnikan Tuhan supaya saya terus dilayakkan hidup semakin akurat dengan Tuhan. Umat Tuhan, izinkan Tuhan memurnikan kita. Yang kedua, ini titik balik dimensi yang baru. Ingat, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dengar baik, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Apa kata firman Tuhan tentang dimensi yang baru? Dia berkata apa? Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Keadaan ini tidak akan pernah membawa kita turun dan menjadi ekor. Tetapi keadaan ini akan membawa kita tetap naik dan menjadi kepala. Yang setuju boleh katakan amin. Dan tujuan Allah membawa kita masuk dalam masa inkubasi ilahi adalah supaya kita menjadi pelaksana firman-Nya. Saya tutup dengan kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya berdoa setiap umat Tuhan dimanapun kau berada pada saat ini, yang sedang mendengarkan pesan Tuhan, engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kalau ada dari antara kita masih mengalami ketakutan yang berlebihan, kalau ada dari antara kita saat ini khawatir dengan hidupnya, firman Tuhan berkata, tetap tenang supaya engkau bisa berdoa. Tetap tenang supaya engkau bisa berdoa. Mari pejamkan matamu, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu pada saat ini. Pastikan kita tenang supaya kita bisa berdoa. Pastikan kita tenang supaya kita bisa berdoa. Tenang, katakan tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Kalau engkau pada saat ini takut, mari belajar percaya. Mari belajar percaya. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan kita untuk membawa masuk dalam kecelakaan. Tetapi Dia berkata, rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Itu yang akan kita alami. Berkati anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu pada saat ini sedang khawatir, yang pada saat ini sedang takut. Pengurapan kasih turun atas mereka, mengangkat segala ketakutan mereka di dalam nama Yesus. Terima, terima di dalam nama Yesus. Angkat
ketakutan mereka Tuhan. Biar angkat ketakutan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari berdoa. Jamah anak-anakmu Tuhan, jamah anak-anakmu, jamah anak-anakmu, jamah, jamah anak-anak, jamah orang-orang muda, jamah orang-orang tua, jamah dalam nama Yesus. Pengurapan kasih turun atas mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengurapan itu akan mengajar mereka untuk apa yang harus mereka putuskan dan apa yang harus mereka perbuat, supaya mereka semakin bijaksana menjalani hidup mereka hari-hari ini. Terima kasih, berkati anak-anakmu Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami masuk dalam masa inkubasi ilahi. Engkau memurnikan kami, Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Engkau sedang siapkan atas setiap kami. Kami tidak melihat saat ini, tetapi kami percaya ada rancangan Tuhan yang hebat atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai anak-anak-Mu 3 generasi ini, anak-anak orang muda dan orang tua, pakai dengan luar biasa, pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, ada kebangkitan, ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kebebasan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka yang pada saat ini sedang mengalami ketakutan secara materi Tuhan. Apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, apa yang harus mereka pakai, Tuhan Yesus Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Seperti Engkau menggoncangkan bangsa-bangsa, seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu melalui kitab Hagai, hal itu juga terjadi atas anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan ini. Berkati roti dan anggur. Melalui perjamuan ini, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kami semakin intim, kami semakin mengasihi Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami tetap berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Anak-anakmu yang di rumah maupun yang ada di studio ini yang sudah mempersiapkan roti dan anggur mereka, biarlah kami melakukan ini dengan penuh cinta, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara persiapkan roti dan anggur kita. Ya, nanti saya akan pimpin supaya kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya berikan waktu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pedang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu Tuhan.
saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari dengarkan firman Tuhan berikut. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecah-pecahkan roti di tangan saudara dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Mari saudara persiapkan anggurnya. So boleh buka sebentar. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Angkat cawan dengan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan pengucapan syukur yang di dalamnya atas nama Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan itu, saudaraku. Saya mau berdoa sekali lagi kepada saudara. Angkat kedua tanganmu. Bapa berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkati. Aku berkatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tuhan bawa engkau naik dan bukan turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan dengan setia firman yang kusampaikan pada hari ini kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima pengurapannya. Terima kebaikan Tuhan. Terima kelimpahan Tuhan. Terima penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima. 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 Yang percaya sama-sama kita katakan. Terima kasih saudaraku. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan ibadah kita. Dan satu hal sebelum saya tutup di dalam doa, bahwa besok sampai dengan tanggal 9 April, yaitu hari Kamis, kita masih tetap puasa. Amin. Saya mengajak kita untuk tetap berdoa jam 6 pagi secara serentak dan jam 9:15. Dan sudah ada pokok-pokok doa yang diberikan kepada saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Amen. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang yang sepakat, maka Tuhan akan mendengarkan dan melakukan apa yang mereka mau. Yang setuju boleh katakan amin. Mari saya tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah selesaikan ibadah kami. Hamba berdoa, setiap persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anakmu, mulai dari tanggal 1 April yang kemarin, sampai dengan nanti akhir di tanggal 30 April 2020. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain yang dibawa oleh anak-anakmu. Kami klaim firman Tuhan, bahwa ketika kami memberi, maka kami akan diberi sebuah takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang keluar. Yang itu yang ada pada setiap kami, diberkati di dalam nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami diberkati Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami sudah dikuatkan Tuhan. Kami sudah diingatkan Tuhan. Kami sudah diajar Tuhan. Dan kami bersyukur buat keadaan ini. Kami bersyukur buat keadaan ini. Sekali lagi kami katakan, kami bersyukur buat keadaan ini. Tuhan Yesus, Engkau tetap baik. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Pakai hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, yang mempersiapkan ibadah ini dengan luar biasa. Engkau Allah yang memberkati setiap mereka. Kami akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum saudara mematikan handphone saudara, perlu kami ingatkan bahwa nanti setengah jam kemudian, jam 12:30 siang tepat, kita juga akan sama-sama live di Facebook GBI dan Pasar Bali. Saudara bisa share ya kemana saja teman-teman saudara atau kerabat saudara yang memiliki anak, ya bisa share. Kita akan sama-sama live di sini untuk ibadah sekolah minggu atau ibadah anak. Ya, jadi anak-anak juga perlu mendapatkan bagian mereka. Amin. Jadi orang tua sudah diberkati oleh firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan, dan perjamuan pagi hari ini. Anak-anak pun juga rindu untuk diberkati. Amin. Jadi buat setiap umat Tuhan yang memiliki anak, buat setiap yang menyaksikan saat ini yang memiliki anak, mari ajak anak-anak saudara, himbau mereka untuk mereka mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, maupun puji-pujian yang nanti jam 12:30 siang akan kami berikan kepada saudara live di Facebook yang sama di GB dan Pasar Bali. Amin. Jadi itu pengumumannya. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Amin.